Aku terima janji Bapa. Aku terima dengan iman dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Siap? Dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa kembali dengan saya Pastor Daud Timotius Tambubolon, tentunya di channel God Ministry. Dan saya berdoa dimanapun saudara berada ketika menyaksikan video ini, saudara-saudara semuanya senantiasa sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu Pastor Daud mengupload video yang berjudul Pelayanan Pastor Philip Mantopa dalam malam KKR Pentakosta di Kupang menuai banyak kritikan. Nah, saudara-saudaraku, ketika video itu saya upload, dan memang benar banyak sekali komentar yang berdatangan, saudaraku. Dan satu-satu saya baca dan baru sebagian saya jawab. Dan puji Tuhan, di antara komentar-komentar itu banyak sekali saran-saran yang sangat membangun serta yang mendukung pelayanan Philip Mantopa. Dan juga ada yang tidak setuju tetapi dengan tutur kata yang santun dan yang sangat membangun. Terima kasih banyak buat saudara-saudara semuanya yang sudah masuk di beranda atau di konten saya di channel God Ministry. Ya, saat ini saya ingin mengulas juga ya, mengulas kembali sedikit tentang pelayanan Philip Mantopa yang menuai banyak kritikan setelah mengadakan KKR Malam Pentakosta di Kupang. Nah, dalam komentar-komentar itu saudara, ada beberapa komentar yang sengaja akhirnya saya screenshot dan saya akan tampilkan di layar ini. Ya, nanti kita akan baca dan kita akan ulas. Namun sebelumnya kita lihat dulu cuplikan video di mana Philip Mantopa sedang melakukan KKR Malam Pentakosta di Kupang. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa sekali lagi, sama. Setelah amin, hanya saya yang berbahasa Indonesia untuk menuntun Anda. Sisanya semuanya hanyalah bahasa yang datang dari Tuhan nanti yang akan berkuasa. Angkat tanganmu yang belum menerimanya, dua tangan saja, supaya saya kelihatan. Ikuti saya berkata, Tuhan Yesus saya masih percaya. Tuhan Yesus saya semakin haus. Saya akan tetap minta. Saya tetap percaya. Curahkan Roh Kudus-Mu atas aku. Baptiskan saya dengan baptisan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh. Aku terima janji Bapa. Aku terima dengan iman dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Siap? Dalam nama Yesus. Amin.
kita sudah menyaksikan cuplikan video di mana Pastor Philip Mantopa sedang melakukan KKR Malam Pentakosta di Kupang. Nah, dari kata-kata ataupun kalimat yang keluar dari mulut Pastor Philip Mantopa memang adalah kata-kata ajakan serta anjuran kepada jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan keselamatan dan pertobatan. Nah, kenapa hal ini terjadi, saudara? Tentu Pastor Philip Mantopa punya alasan. Saya pribadi menilai dari luar, ya, saya bukan dari dalam tapi dari luar. Apa yang dilakukan oleh Philip Mantopa ini bukanlah dari dirinya sendiri. Tentu setiap hamba-hamba Tuhan tidak bekerja secara kedagingan, karena pelayanan ini bukanlah pelayanan manusia, tetapi pelayanan kerohanian, dan semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau saya pikir-pikir ya, buat apa Pastor Philip Mantopa sibuk-sibuk, capek-capek, ya, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, bahkan buang uang begitu banyak, mengadakan KKR begitu besar dengan podium atau pentas yang begitu besar, lighting yang begitu rame. Saya yakin, saudaraku, nilainya ini pastilah besar sekali. Dan untuk apa dia buang-buang hanya untuk satu malam saja? Karena hanya ingin membuat ibadah KKR. Menurut saya cuma satu alasannya. Pasti karena disuruh sama Tuhan. Kalau secara daging saya menilai, ya mendingan Pastor Philip Mantopa bikinlah KKR ya di kota Jakarta gitu ya, di Monas kayak apa di Stadion Senayan. Pasti uang itu bisa untuk membayar sewa itu, atau mungkin gereja-gerejanya, atau mungkin lagi dia berkolaborasi dengan gereja-gereja yang seirama dengan dia. Saya yakin bisa, dan banyak jiwa-jiwa. Tapi untuk apa? Karena dipastikan orang-orang di Jakarta ini bukan berarti lebih rohani daripada yang di Kupang. Tapi untuk apa kalau tidak Tuhan suruh? Ya, kalau tidak Tuhan suruh, lalu hamba-hamba Tuhan bikin KKR besar-besaran di Senayan, yang datang itu para pendeta dan para pengerja, para jemaat gereja-gereja yang sudah tahu yang namanya hidup kudus dan kebenaran, buat apa? Itu tidak ada gunanya. Nah, saya pastikan, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Philip Mantopa ini di Kupang, saudaraku, itu beralasan. Pasti karena disuruh sama Tuhan. Kalau dihitung timbal balik, kalau bicara tentang bisnis, saya yakin Kupang tidak akan bisa mengembalikan apa yang ditaburkan oleh Philip Mantopa di sana. Kalau bicara untung rugi, saudaraku, pasti tidak bisa. Lalu untuk apa? Apa untungnya buat Pastor Philip Mantopa untuk melakukan KKR itu kalau bukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Dari sini kita tahu, saudara-saudara, bahwa Pastor Philip Mantopa, kita tahu bahwa keberadaan kekuatan pelayanannya itu karena dukungan jemaat di seluruh Indonesia yang dia gembalakan. Dan mereka mau menginvestasikan uang mereka, kekayaan mereka untuk menyenangkan hati Tuhan. Di mana? Di Kupang. Ya, karena banyak jiwa-jiwa di Kupang tanpa disadari oleh pendeta-pendeta di sana, gereja-gereja di sana, yang sebenarnya teriak menangis, ya, untuk minta dilepaskan, untuk minta dibebaskan, untuk bisa merdeka, hidup berkenan. Mungkin saudara bertanya, memang pendeta-pendeta di sana tidak bisa melakukan itu? Saya bukan bilang tidak bisa, tetapi disinilah seninya kita melayani Tuhan. Ya, ketika Tuhan melihat jeritan, tangisan bangsa Israel di Mesir, bukan orang Israel yang ada di Mesir itu tidak bisa dipakai Tuhan, tapi kenapa mesti Musa yang datang? Kenapa Musa yang harus dikirim? Kita harus tahu, saudara, kadangkala memang untuk menyingkapkan, untuk membongkar, untuk membuka semua belenggu-belenggu yang mengikat semua anak-anak Tuhan. Bukan hanya di Kupang saja sebenarnya. Ya, di Tapanuli, di Sumatera juga bisa terjadi. Kalimantan bisa terjadi. Di seluruh desa-desa, bahkan di pedalaman-pedalaman. Memangnya tidak ada pendeta-pendeta di sana? Banyak, saudara. Tapi kenapa Tuhan izinkan ada penginjil datang untuk melakukan KKR? Karena Tuhan tahu hanya dengan cara pengurapan yang Tuhan kasih di hamba Tuhan ini, hanya dengan itu dapat melepaskan
mengeluarkan orang-orang yang ada di daerah-daerah untuk bisa melihat kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Nah, saya mau cerita begini, saudara. Satu kali Paulus mendapat penglihatan, saudara. Dan penglihatan itu adalah ada orang yang memanggil Paulus dari seberang pulau, dari Makedonia, saudaraku. Dan dia berseru-seru, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saudara, coba bayangkan ketika Paulus mendengar dalam penglihatan itu ada orang yang berteriak-teriak, tolonglah kami, tolonglah kami. Sebenarnya di zaman rasul-rasul itu bukan hanya Paulus saja yang sudah dipakai Tuhan, ada banyak lagi rasul-rasul yang lain. Tetapi kenapa mesti Paulus yang dekat ke Makedonia itu, saudara? Apakah Tuhan gak sanggup hadirkan orang-orang di Makedonia atau di daerah-daerah sekitar Makedonia lainnya untuk memenangkan atau pergi melakukan penginjilan atau KKR di sana? Kenapa mesti Paulus? Karena Paulus tepat dan cocok, orang yang pas untuk pergi ke sana, saudara, dengan banyak alasan. Nah, lewat pengalaman Paulus ini, saya sadar, saudaraku, saya mengerti apa yang dilakukan oleh Philip Mantopa ini adalah pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Kalau secara daging, saudara, pasti dia akan mau tenang-tenang. Lebih baik dia jalan-jalan sama istri dan anak-anaknya. Untuk apa ngurusin orang-orang? Maaf, tanda kutip. Yang daerah itu pun sebenarnya bisa dikatakan tidak menguntungkan Pastor Philip Mantopa. Tidak, saudara. Tapi karena dia seorang penyembah sejati yang taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, bukan berdasarkan organisasi. Banyak hamba-hamba Tuhan mau pergi ke daerah-daerah atau ke suatu tempat, atau mungkin adakan KKR, saudara, tapi berdasarkan organisasi, bukan berdasarkan tuntunan Tuhan, bukan berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, di akhir zaman ini, saudara-saudara, ada banyak hal-hal yang harus kita perhatikan menjelang semakin dekatnya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan dia rindu bahwa semua gerejanya itu menjadi gereja yang gereja yang kudus, gereja yang satu di dalam Roh Kudus, seperti pengakuan iman. Nah, tentu Tuhan tahu mana jemaat-jemaat gereja-gereja yang pertumbuhannya lambat, ya. Sekalipun di Kupang ini saya tahu sejarahnya dulu termasuk menjadi anak sulungnya orang Kristen di Indonesia. Sama seperti Tapanuli, ya, orang-orang Batak itu sebenarnya anak sulungnya orang-orang yang percaya di Indonesia. Tetapi apakah karena seperti itu sampai di akhir zaman ini sudah dijamin tetap sulung dan tetap di atas kerohaniannya? Belum tentu. Karena kerohanian kita ini terhambat dengan berkolaborasinya dunia dan juga inkulturasi tradisi kebudayaan yang selalu berhubungan dengan kuasa kegelapan. Jadi memang harus ada hamba-hamba Tuhan yang datang dari luar untuk menegaskan, untuk memberitakan kabar baik. Iya di atas ya, tidak di atas tidak. Sehingga orang-orang mengerti dan tidak ada kompromi. Haleluya. Nah, saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Ya, kita lihat dulu komentar dari anak-anak yang ada di Kupang ketika mereka merindukan lawatan Allah. Sehingga ketika pelayanan Philip Mantopa ini muncul, mereka sangat bergembira dan sangat rindu mengalami hadirat Tuhan. Ini dia. Tanpa mata pun ku kan melayanimu, tanpa mata pun selalu mencintaimu. Apalah arti hanya tanpa air mata, semua yang ku punya untuk kemuliaan-Mu. Ku mau melayani-Mu, ku mau mengasihi-Mu ke ujung dunia. Kau utus, ku siap melayani-Mu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku, tetap ku setia
sampai akhir hidupku. Ya, kita sudah melihat tulisan-tulisan mereka dan itu real dari hati mereka. Mungkin beberapa orang ini terlalu sedikit bila dibandingkan dengan yang datang, dan saudara berpikir, itu kan cuma sebagian saja. Tapi barusan saya telah bacakan ayatnya, saudaraku, ya, di Kisah Para Rasul yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 dan yang ke-11. Sebaiknya saya akan baca, saudara. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Kemarilah dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan itu sangat bijaksana. Dia tahu kebutuhan domba-dombanya. Dia tahu kebutuhan jiwa-jiwa yang rindu kebangkitan dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Saya berharap, saudaraku, ya, komentar beberapa orang ini yang mewakili ribuan orang itu bisa diterima. Dan lewat video ini juga, saya tidak bermaksud untuk menceramahi atau mengkhotbahi hamba-hamba Tuhan yang tidak sepakat dengan Philip Mantopa. Tapi mari kita sejenak pinjam kacamata Tuhan. Ada apa di balik ini semuanya? Mari kita minta hadirat Tuhan dan roh yang damai. Karena jemaat-jemaat yang kita gembalakan ini semuanya punya Tuhan. Kita tidak bisa menahan mereka untuk kembali kepada yang benar, kembali kepada yang kudus, kembali kepada penyelamat mereka. Saya percaya Pastor Philip Mantopa juga tidak bermaksud untuk mengambil semua yang datang itu menjadi jemaatnya. Betapa berbahagianya gereja kalau di antara jemaatnya ada yang sudah dilepaskan, mendapatkan sukacita, pemulihan, kesembuhan, keajaiban, dan mujizat, serta kebangunan rohani yang membuat dia semakin semangat dan antusias untuk melayani Tuhan. Haleluya. Sampai di sini video tanggapan Pastor Daud kepada komentar yang telah masuk di channel saya. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.